Kalau secara personal, kalau tadi pertanyaan full time artis atau full time Petani. berkarya atau mungkin kalau waktu masih sendiri saya bisa fine aja. Ah, ini jawaban semua orang. Coba nih, nah sekarang gimana Bang? Sama aja, saya juga gitu aja. Kalau menurut saya gini-gini aja sih. Nah, ya artinya belum. Belum agak skeptis. Kalau 20 Mungkin udah ada satu momen yang bikin kesadaran semua kesadaran Indonesia tuh berubah begitu Nggak bisa. drastis. Kalau bukan semacam COVID ya, saja nggak bisa. Ya. Momen yang Harus gitu. ada momen kayak gitu. Balik lagi di Voice of Raus setelah sekian lama absen. Oke, episode kali ini kita bakal ngobrolin soal masa depan fotografi Indonesia. Woi. Rasa depan. So iya. Ini kan pemicunya dari kemarin tuh sempat ada diskusi di Indonesian Photo Fair yang tidak kita hadiri. Udah pulang, saya udah pulang. Itu diskusinya hari Minggu, kita buat hari Sabtu ya. Saya nggak ikut karena naik gunung, jadi pokoknya itu nggak kita hadirin. Hah? Poin Minggu ya? Minggu apa Sabtu ya? Minggu. Oh Minggu. 8 September pas Minggu. Acaranya Minggu. Tapi kita kurang lebih dapat berbagai macam apa ya? Mungkin rangkuman dari beberapa orang ya. Kayak terutama dari Mas Wid mungkin ya, yang ada tulisan penuhnya mungkin. Ya. Itu tentang sebenarnya ini jadi pemicu kita juga untuk pemantik kita buat bahas juga nih soal masa depan fotografi Indonesia nih, terutama gimana nih Ulah nih. Gini kan Ulah bisa paling filosofis, paling visioner gitu. Enggak. Jangan. Wah, ini masa depan nih. Ya nggak, kalau ditanya masa depan ya nggak tahu ya. Ya, siapa yang tahu ya masa depan? Hanya Allah yang tahu. Gini, Wallahu alam. prediksi dengan keadaan yang seperti sekarang, kira-kira Ya kalau gimana? ngomongin masa depan yang ngelihat hari ini aja. Gimana tuh? Mungkin ngelihat masa depan tuh apa yang kita lakukan sekarang tuh mungkin bisa jadi cerminan masa depan. Nah, sekarang berarti gimana? Ya sekarang kayak gimana? Ya sekarang ini maksudnya kan Ini fotografinya dulu aja ya. fotografi umum lah ya. Nah, Ya kan sekarang tuh sejak katakanlah mungkin di lewat 2010 dulu tuh kan ada fotografer.net. Semua orang berkumpul di sana gitu. Terus, FN itu ya? Ya FN, terus banyak lah dari sana. Saya juga sempat jadi silent reader lah, bukan jadi ikutan gitu. Terus FN mungkin mulai agak redup. Waktu itu kalau saya sih di Kaskus hidup tuh, forum fotografinya hidup. Saya sempat join juga. Dan terus setelah itu era media sosial muncul Instagram gitu ya. yang gini banget. Instagram dan segala. Meskipun sebelumnya kan platform internet gitu ya yang menyediakan tempat berbagi foto tuh udah ada juga kayak Flickr. Pinterest ya? Iya, Flickr. Terus satu lagi ya. Ada beberapa gitu dulu. Setelah gitu apa ya? Pokoknya yang ini Flickr sih. Flickr. Saya juga main Flickr gitu. Instagram datang saya main gitu. Lalu muncul grup-grup yang terhubung lewat lewat internet gitu ya. Lewat Line, WhatsApp. Dan akhirnya juga jadi muncul berbagai macam mungkin komunitas, kolektif. Sampai akhirnya mungkin setelah 2014-2015 tuh ya misalkan kayak di Raus jadi ada suatu gerakan, ada publisher, ada festival. Nah maksudnya kalau ngelihat itu kan sebetulnya ada suatu perubahan yang cukup signifikan di sekitar 10 atau 15 tahun terakhir sebetulnya. Dan perubahannya sih kalau saya rasa sih ke arah yang baik. Maksudnya selalu ada pengembangan baru gitu yang ya kalau di rentang itu ya, di rentang 15 tahun terakhir lah ya gitu. Apakah di 5 tahun terakhir masih sama saja atau enggak itu kita nggak tahu gitu. Tapi setidaknya dalam 15 tahun terakhir ini ada sesuatu lah yang mulai gitu. Dan kalau saya sih ngelihatnya ya benar sebetulnya masa depan itu ditentukan hari ini, dan hari ini tuh cukup banyak pihak yang mau terlibat, cukup banyak pihak yang ngerasa punya punya concern mungkin terhadap bagaimana fotografi Indonesia ini berkembang gitu. Dan pihak-pihak itu juga
lumayan rada tersebar lah. Maksudnya ada Tidak terpusat di satu lokasi gitu. kota, meskipun Kota. mungkin tentu saja perlu digarisbawahi ya, tetap masih banyaknya memang di kota-kota besar gitu. Bandung, Jakarta, Jogja lah, gitu. Tapi kemarin juga kayak pas kemarin ya, pas di IPF juga kita ketemu teman-teman dari Palembang, mereka juga bikin gerakan, punya sekre gitu, terus bikin kelas dan segala macam. Jadi memang harapan-harapan semacam itu tuh bermunculan sebetulnya gitu. Jakarta, Bekasi jangan dilupakan. Bekasi, Bekasi benar. Jadi terus ya harapannya sih nggak tahu ya kalau masa depan gimana, tapi harapan saya sih perkembangan ini semoga semakin semakin terus progresif aja. Ada aja gitu yang membuat sesuatu yang baru gitu, mau itu kolektif, mau itu komunitas, mau itu bentuknya ruang, mau itu bentuknya sebuah festival gitu. Karena kan festival juga cukup konsisten ya beberapa tahun terakhir ini, kayak misalkan Jigfest konsisten, Jogja tuh Jovis udah 2 tahun jalan, Bandung Fotografi Triennal, Bandung Fotografi Mon, Solo Foto Festival, dan apalagi ya sempat tadi apa? Sumatera pernah, cuma sekali waktu itu ya. Ya tapi setidaknya itu masuklah ke rekam jejak perjalanan perkembangan si fotografi yang akhirnya mungkin nanti bakal ngelihat masa depannya kayak gimana. Sama mungkin ini ya faktor kemarin pandemi itu jadi kayak maksa kita buat mendigitalisasi semua, jadi kayak si jarak-jarak yang dulu ada antar kota dan lain itu kayak hilang gitu karena Ya, banyak bermunculan workshop pasti sih daring si gitu. pandemi itu merubah cara kerja, cara bagaimana si lingkungan fotografi ini bekerja itu berpengaruh gitu. Dan dengan adanya itu kan ya benar sih workshop, terus apa juga, baik itu workshop yang diadakan dari dalam negeri, workshop yang diadakan dari luar negeri dan bisa kita akses, itu juga semakin banyak ya gitu setelah pandemi via Zoom meeting gitu. Nah, itu kan tentu menambah informasi, menambah link, pergaulan, nambah pewacanaan dan segala macam yang akhirnya bisa diakses lebih lebih tanpa barrier gitu. Dulu kalau Uloh pas pandemi kayaknya Uloh nggak akan main ke sini ya, di rumah Zoom gitu. Ya kalau jadi inget itu apa? Jadi lagi sedih. Enggak. Enggak sedih tapi Inget band Offspring judulnya tuh Future Is Now, dan itu jadi nggak tahu itu ngambil dari situ atau enggak, salah satu tema Bandung Fotografi Triennal. Oh iya. Jadi masa depan tuh Hari ini apa yang kita lakukan sekarang mungkin nggak tahu ya, kita nggak bisa memprediksi akibatnya gimana, tapi bisa kita tahu, bisa kita prediksi kalau kita ngelakuin sekarang kayak gini akibatnya akan gimana. Tapi itu kan kompleks ya, banyak variabelnya, rentetan kejadiannya saling bergelimang, berkaitan, dan orang-orangnya secara individu ataupun secara kolektif ataupun secara komunitas itu saling bersinggungan dan saling. Dan saya nggak tahu yang kemarin di IPF itu karena nggak ikutan ya pembahasannya, apakah lebih membahas sebagai individu muda gitu kan ya, yang jadi pembicaranya kan Caleb sama Zizi itu ya masih muda lah ya gitu, maksudnya muda, dan saya nggak tahu apakah pembahasannya terfokus ke arah generasi tersebut yang sedang katakanlah memulai gitu ya, memulai tapi sudah punya karya tentunya gitu mereka gitu, dan dalam hal itu tentu saja sangat positif gitu. Apakah juga dibahas juga bagaimana misalkan peran-peran lainnya, saya nggak tahu itu gitu. Yang jelas kalau saya sih ngelihatnya individu-individu yang seperti Caleb dan Zizi itu tentu saja sangat diperlukan gitu. Maksudnya untuk artinya kan ada regenerasi gitu. Nggak, orangnya nggak itu aja gitu. Tapi di sisi lain juga saya rasa sih peran semacam IPF, Jigfest itu juga adalah yang sangat penting sebetulnya. Karena ya seperti kita tahu di Indonesia tidak ada museum fotografi gitu. Kalau saya pernah lihat Instastory-nya Ko Budi, pas kayaknya dia ikutan konferensi tentang museum atau apa gitu ya. Dia bilang dia ngepresentasiin, kalau nggak salah, tolong dibetulkan ya Ko Budi kalau salah, tapi saya ngebaca Instastory aja, intinya sih menurut Ko Budi di Indonesia ini karena tidak adanya museum, maka peran-peran festival itu adalah peran-peran yang menjadi museum yang sifatnya temporer gitu. Jadi nggak ada museum yang tetap gitu ya, kayak misalkan Museum of Modern Art gitu atau apa gitu, Museum of Fotografi apa gitu, nggak ada. Tapi dengan adanya festival-festival ini tuh
yang berlangsung hampir setiap tahun sebetulnya di beberapa tempat, itu tuh menjadi museum tersendiri yang sifatnya mungkin temporer tapi sekaligus juga mengarsipkan banyak hal, sekaligus juga mewacanakan banyak hal gitu. Kalau saya sih ngelihatnya festival sih penting pisan, terutama ya gitu. Ekosistem dan masa depan fotografi ya. Karena biasa tiap festival selalu ada pewacana-pewacana baru lagi, Perencanaan, keterhubungan, link, kayak misalkan Jovis kemarin bikin ada apa Taiwan Pavilion gitu. Oh iya, semua Itu kan maksudnya keterhubungan itu tuh harus dirawat gitu. Maksudnya harus dirawat, harus dicari lagi, harus ditemukan lagi kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Kayak misalkan di BPM juga insya Allah kalau jadi kan mau ada Pavilion Palestina, artinya ada keterhubungan yang coba dijalin dan dirawat gitu. Kayak gitu. Iya. Kalau dari sustainability fotografernya sendiri nih, terutama lo ini kan kayaknya full time fotografer dan seniman, tapi punya kebun luas gitu ya, kebun luas. Harus digaris bawahi dulu, dia full time petani atau full time seniman betul. Ini gimana nih lo? Nggak tahu ya. Bertahan. Kalau bertahan tuh gimana ya, bingung jawabnya. Bertahannya apanya nih? Secara kehidupan. Tapi dulu tuh saya pernah ngobrol sama temen bahwa jangan jadikan profesi katanya. Kenapa? Karena apa ya, akhirnya tuh kayak akan kalau kita bergantung profesi atau bergantung terhadap penghasilan di fotografi akan susah katanya. Gak berkarya. Oh, susahnya ketika berkarya. Jadi apa ya? Jadi kadang harus memilih mana nih, atau industri kah atau full berkarya kah? Karena kalau nggak memilih itu, in between tuh agak susah katanya. Tapi bukan berarti nggak mungkin lah ya. Iya, agak susah. Kemarin juga pas ngobrol di Gotemeria apa itu? Di tempat makan Joy temennya. Oh, Gourmeteria. Gourmeteria. Katanya kalau belum bisa itu tuh jangan full time artis katanya kan. Pernah sempat terdengar kayak gitu kan. Karena itu akan mengganggu proses berkaryanya, jadinya akan bisa jadi berkaryanya juga nggak maksimal, kayak gitu. Keganggu dan Tapi yang menarik tuh yang kemarin catatan Mas Wi tuh yang jawaban Azizi itu. Katanya dia tidak ingin dihidupi sama fotografi, tapi ingin menghidupi fotografi. Nah, maksudnya gimana caranya kita menghidupi fotografi kalau kitanya nggak hidup? Itu jawaban Azizi kalau nggak salah tuh di lumayan menarik tuh jawaban kata Mas. Karena dia hidup dia tuh mungkin karena dia hidup bukan di komunitas fotografi aja, tapi multidisiplin kayak gitu. Jadi saling menghidupi aja gitu. Kadang mendukung disiplin lain, kadang didukung disiplin lain gitu. Oke. Ya itu masuk akal sih, maksudnya di era sekarang mungkin apa ya, kolaborasi itu adalah salah satu cara gitu ya. Maksudnya kolaborasi antar seniman, kolaborasi antar mungkin kolektif atau hal semacamnya kan semakin lumrahnya hari ini mah gitu kayaknya gitu. Maksudnya misalkan kayak apa ya, kayak misalkan Good School juga kan terdiri dari beberapa ini gitu kan, beberapa disiplin yang akhirnya bergabung gitu. Terus saya juga punya temen yang dia base-nya desain gitu, tapi akhirnya bergabung bermerger lah gitu dengan pengrajin mebel, dengan arsitektur, dengan sehingga bisa membuat satu proyek itu dari multidisiplin, tapi dengan keahliannya masing-masing ini yang kuat gitu, sehingga bisa membuat sesuatu, dan secara branding pun mungkin bisa ngebantu gitu ya, karena jadi maksimal ya. Nah sebenarnya saya sih ngelihatnya itu jadi penting, mungkin itu yang mungkin salah satu yang Zizi lakukan juga Mbak Rene, saya nggak tahu, tapi kalau lihat tulisan itu mungkin ngarahnya itu gitu. Soalnya kebutuhan kolaborasi dan multidisiplin tuh semakin apa ya, rada semakin mendesak lah hari ini mah gitu, gitu. Jadi bisa gitu ya sesorangan terus banyak. Bisa wae mau edek mas. Tapi kalau ngelihat kalau secara personal, kalau tadi pertanyaan full time artis atau full time petani berkarya atau mungkin kalau waktu masih sendiri saya bisa fine aja. Ah ini jawaban semua orang. Nah sekarang gimana lah? Aja saya juga gitu aja. Tapi bukan jadi bukan dari segi penghasilan finansial aja ya, tapi waktu ya. Itu tuh kayak yang dulu tuh kayak lapang banget, luas, kita bebas. Sekarang enggak? Kayak perasaan seru aja ya.
Padahal kan tadi dia. Tapi ya tahu saya ngerasanya tuh kayak berkurang gitu. Iya, pastilah ya. Tapi mungkin Tapi wajar itu mah pasti. kayak berkurang. Kadang-kadang tiba-tiba mesti ngerjain ini. Jadi nyesel ulah nikah gitu enggak? Enggak juga. Terus. Terus tapi yang menurut saya menarik tuh karena saya ngelihatnya orang yang sambil bekerja tapi masih bisa berkarya, buat saya itu salut. Karena kalau ngelihat pengalaman sekarang saya alami ternyata susah. Ketika sambil ngerjain sesuatu yang lain tuh ternyata susah. Nyari waktu, meluangkan waktu, meluangkan niat. Ya sih itu benar itu. Susah itu susah pisan. Ya sama aja sih. Saya juga kalau lagi ngerjain sesuatu yang nominalnya lebih gede mas saya dulu kan. Gitu Ya sih bener. Bener bagi waktu apalagi kalau udah ada anak gitu wah. Nah ketambah itu gitu keluarga segala macam. Tapi ya kalau saya sih kalau dalam proses berkarya saya sendiri sih saat sih nyambung tuh ya tapi tadi sih. Tapi saat saya berkeluarga itu ada sesuatu yang berubah di diri saya gitu. Saya nggak tahu itu apa gitu. Mungkin orang bisa bilang itu perubahan, mungkin orang bisa bilang itu pendewasaan atau apapun itulah saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas mah ada sesuatu yang berubah gitu. Dan itu tuh perubahan itu tuh nggak tahu ya apakah semua orang yang akhirnya berkeluarga mengalami itu atau enggak gitu. Tapi kadang-kadang itu juga yang mungkin bisa mematahkan apa ya? Mematahkan perjuangan, mematahkan sesuatu yang diniatkan gitu. Karena dia sudah punya prioritas yang berbeda segala macam gitu kan. Ya oke lah misalkan kemarin pembicaranya memang yang masih muda gitu dan mungkin belum berkeluarga gitu. Nah saya juga nggak tahu gitu apakah nanti setelah berkeluarga prioritasnya tetap sama atau enggak kan itu juga. Ya tapi kan tentu saja generasi itu terus ada gitu. Ya makanya itu saya bilang penting kalau misalkan adanya festival, adanya ruang-ruang mungkin seperti Raus, seperti Panya, gue Ari, terus teman-teman kayak kelas pagi Jakarta, kelas pagi Jogja, apalagi ya sebetulnya banyak lah gitu. Ruang-ruang semacam itu yang akhirnya bisa mencetak generasi-generasi berikutnya yang tenaganya masih energinya tuh 100% gitu bisa dicurah. Karena kalau saya mah perlu mengakuin, saya juga punya energi gitu ya untuk masa depan fotografi Indonesia ada energinya, tapi mungkin gak 100% gitu karena ada hal lain yang dikerjakan juga gitu. Tapi setidaknya kalau ngomongin masa depan, kalau menurut saya juga harus dilihat konsistensi dari pihak-pihak yang sudah melakukan itu sekian tahun juga gitu. Ya seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Kan konsistensi mereka itu sebetulnya yang sejauh ini sih ya kalau dari sudut pandang saya ada konsistensi pihak-pihak ini yang paling berarti sebetulnya buat kemungkinan apa yang terjadi di masa depan gitu. Oke, individu yang muncul itu kan sebetulnya tercetak dari kemungkinan kebanyakan tercetak dari ruang-ruang ini sebetulnya. Yang ciptain gitu. Itu ya. Gitu. Ya benar. Karena kalau nggak ada wadahnya kita juga nggak bisa tahu nih ada si ini ada si itu gitu. Ya. Dan kan itu juga yang membuat keterhubungan gitu. Maksudnya kayak misalkan cukup banyak kok misalkan yang teman-teman di Raus yang berproses di sini, mungkin kelas di sini, terus setelah itu dia nyoba residensi di mana, dia nyoba kelas di tempat lain karena dikasih tahu dari sini gitu, atau sebaliknya yang dari tempat lain ke sini gitu. Itu juga kan. Nah itu makanya menurut saya sih salah satu peran vitalnya gitu adalah kolektif ruang ini sebetulnya, atau ruang alternatif lah kalau Raus kan ruang alternatif misalnya gitu ya. Nah si ruang alternatif ini yang jadi sebetulnya cukup punya peranan dan porsi penting sebetulnya. Mungkin peran pemerintah juga perlu ya udah. Kayak mungkin kalau di luar-luar tuh kan udah ada, jadi udah mungkin bisa dibilang seimbang atau udah beriringan gitu antara market, industri dan si gagasan itu. Kayak museumnya ada. Nah, kalau di kita kan masih jomplang yang tadi agak bilang katanya kan kita tuh belum ada museum. Tuh. Yang akhirnya si festival ini adalah jadi museum temporernya. Bukan kata saya, kata komuni. Iya katanya. Saya dengarnya lewat kata Aga jadinya. Akhirnya kita masih terlalu, jadi sekarang tuh bergantung sama industri yang akhirnya mungkin kalau di kemarin tuh IPF ya. Itu kan udah 2 tahun ya, kedua kali. Kalau terus-terusan kita bergantung terhadap itu untuk kebertahanan, akhirnya kita
kehidupan orang-orang atau seniman tergantung sama kantong-kantong orang yang punya duit. Jadi akhirnya kalau mungkin secara idealnya si seniman itu jadi nggak otonom. Wah, seni otonom. Anjing berat gila. Anjing Dikari. seni otonom. Kayak pernah denger gitu. Anjing kayak pernah denger. Gimana gitu ya? Gimana ya? Kayaknya Asmujo ya. Dia Gitu. bilang seni otonom. Ini pernah dengar di mana ya? Jadi kalau mungkin kalau udah berilmu kita bisa memilih atau bisa saling saling menutupi lah. Ya tapi memang Mengisi peran Mengisi. itu sih. Tapi peran pemerintah itu memang penting ya. harus jadi penting, harus jadi ada sebetulnya gitu. Meskipun ya saya nggak tahu ya pemerintah kemarin sudah ada badan ekonomi kreatif, udah ada. Enggak dilebur jadi sama pariwisata kan. Jadi Saya dulu udah ada nih Mas. Misa ya, dulu Misa ya. Dulu bisa BK. Sekarang dilebur. Sama Parekraf. Jadi Parekraf. Dan pasti fokusnya pasti lebih ke pariwisata sih. Kayaknya ya. Ya sih. Kalau lihat dari menterinya mah ya. Kayaknya. Kalau lihat dari menterinya mah. Dan itu juga jadi masalah menurut saya sih. Maksudnya soalnya gini misalkan kayak si Liang tuh yang dari Taiwan, yang dia dari Lightbox Label itu, kalau nggak salah dia tuh bagian atau komite atau naon lah ya istilahnya gitu dari National Center of Photography-nya Taiwan lah gitu. Jadi memang Pejabat lah ya berarti dia. pejabat. Oke. Tapi saya nggak tahu itu kalau di sini setara naon gitu ya. Tapi saya sih ngelihatnya itu tuh setara Komnas gitu. Berarti kayak Kaseto gitu ya. Bener gak sih kan Komnas Pelindungan Anak Kaseto. Nah itu kan Komnas itu banyak kan. Kan maksudnya lembaga-lembaga negara yang setara dengan Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, KPK itu termasuk lembaga setara komisi dengan ya. Gitu. Nah yang itu tuh kamu di luar negeri mah ada yang komisi khusus fotografi gitu maksudnya tuh gitu. Itu tuh jadi penting kayaknya gitu. Dan saya pun ngelihatnya dengan misalkan kemarin kita pernah ngundang ya di BPM Lightbox buat bikin pameran di sini. Terus kemarin Jovis juga ngundang Taiwan Pavilion, itu kan kayaknya didukung banget gitu sama si pemerintahnya tuh gitu untuk hal-hal semacam itu tuh. Ya di sini juga kemudian ada ya pendanaan, dana Indonesianal dan segala macam gitu. Tapi kan ya saya ngeliatnya baru sebatas itu gitu maksudnya. Jadi belum ada yang khusus gitu ya. Khusus turut ikut dalam tanda kutip ikut campur dalam hal positif gitu. Si pemerintahnya tuh emang mengatur, membuat suatu komisi atau membuat suatu komite, tapi skalanya skala nasional gitu. Nah itu tuh perlu kayaknya mah gitu. Di kemudian hari ya nggak tahu gitu. Meskipun tentu saja saya yakin cukup berat. Kalaupun ada pun pasti jadi lahan-lahan. Kayaknya masih jauh kayak itu ke situ. Iya duitnya ke situ dulu. Terus saya nggak tahu apakah nanti akan jadi lahan korupsi baru dan segala macam gitu kan. Tapi mungkin kalau di Taiwan udah dianggap penting mungkin ya. Kalau udah ada komite terus nanti kita tuh masih bias gitu kan. Apakah dianggap penting atau hanya dianggap sebuah alat aja atau gimana? Nah itu. Ya mungkin ya. Akhirnya kan sebenarnya kan kalau sering kita pertanyakan isi fotografi itu masuk budaya atau ya masuk itu. Kemarin itu ya. Nah itu juga kan permasalahan. Kemarin itu Raus sempat diundang tuh ke acaranya BPK Balai Pelestarian budaya. Badan apa balai ya? Enggak tahu. Ya, itulah. Pelestarian Badan budaya kayaknya BPK. Itu juga kan ya itu saya mengutarakan gitu. Saya sebagai orang yang bergerak di fotografi ini kadang juga bingung memposisikan fotografi gitu di pandangan negara gitu tuh apa gitu. Apakah kita masuk ke seni dan kaitannya dengan budaya misalnya gitu. Apakah kita masuknya ke industri kreatif gitu. Karena fotografi menurut saya bisa ada di semua sisi itu gitu. Kalau misalkan Raus kan waktu itu saya bilang apa ya? Ya maksudnya saya bilang kalau di Amerika lah katakan gitu kan si fotografi itu udah dianggap budaya kontemporer gitu maksudnya gitu. Udah dianggap bagian dari budaya gitu. Dan tentu saja yang artinya saat sesuatu itu dianggap menjadi bagian dari budaya berarti dia punya peranan dalam membentuk society secara utuh, secara luas gitu. Dan itu sebenarnya yang terjadi hari ini kan gitu. Fotografi itu punya kemampuan dan andil terhadap itu gitu. Orang juga gak akan percaya proklamasi ada kalau misalkan fotonya nggak ada gitu. Tapi itu kan baru sebatas arsip artinya gitu. Nah kan harusnya lebih jauh dari itu gitu. Apakah fotografi hanya dipandang sebagai arsip misal, hanya dipandang sebagai alat dokumentasi, atau justru bisa memajukan
suatu bangsa dengan dianggap budaya bahkan gitu. Makanya perlu ada apa ya, ada bukan hanya asosiasi udah ada gitu. Tapi nggak cukup kalau kata saya gitu. Iya. Serikat tuh ya. Partai. Ya apapun lah bentuknya. Maksudnya kalau misalkan Magnum tuh kan tidak di bawah suatu negara ya gitu. Tapi mereka berkooperasi. Magnum itu bentuknya kooperasi. Oh, koperasi ya? Koperasi, bentuknya itu koperasi Magnum itu gitu. Nah, apakah kita harus bikin semacam itu? Saya nggak tahu gitu. Mungkin bisa jadi salah satu jalan gitu. Alternatif. Kalau misalkan pemerintahnya nggak ngelihat ini sebagai sesuatu yang penting dalam waktu 10-20 tahun ke Kayaknya depan. enggak kan. Kalau lihat sekarang. Ini Kalau- saya bisa meramal masa depan. Kalau lihat sekarang kayaknya enggak deh. Ya akhirnya kita mesti bertahan sendiri gitu ya. Ya sendiri dan berkelompok. Tetap berkelompok. Nggak mungkin lah sendiri mah gitu. Sangat tidak mungkin kayaknya kalau sendiri. Kecuali mungkin ya mau kerja di industri juga tetap nggak bisa sendiri gitu maksudnya gitu. Tetap butuh banyak pihak juga gitu. Nah cuman saya nggak tahu ya, kalau saya nggak bisa ngebaca kalau masalah industri seperti apa ya gitu. Tentu saja kayaknya dalam beberapa aspek juga sekarang AI juga cukup Iya. pakai mendominasi dan pasti itu mempengaruhi industri lah. Sedikit banyaknya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau fotografi yang biasa kita lakukan gitu, kayaknya nggak terlalu Nggak terlalu terdampak sih, itu sebetulnya. AI nggak terlalu. Bahkan ngebantu justru buat Malah jadi pewacanaan baru. terus ngebantu buat kayak kita mau storyboard mungkin ya. Ya. Enak tuh pakai AI lebih. Ya kita sih mungkin bisa memanfaatkan ke arah sana gitu. Tapi kalau industri-industri lain yang langsung terdampak, foto produk misalnya atau apa gitu kan, Iya, foto produk lumayan tuh. dengan AI itu wah, bahkan portrait apa? Model ya. Portrait ini loh, kayak saya tuh sok aja iklannya muncul, jadi butuh profile LinkedIn yang baik gitu. Jadi mana foto pakai HP, mana tapi cahayanya mending lah gitu. Kita di bajunya jadi diganti jadi pakai jas atau nanti udah ada yang jualan juga AI semacam itu. Kan artinya jadi terbutuh ke studio foto, terbutuh di fotografer. Iya, mungkin Iya, gitu ya. Maksudnya industri mah pasti terdampak, yakin lah. Video, animator, hal-hal semacam itu bisa jadi sangat terdampak. Voice over. Voice over jelas, voice over mah jelas. Kamu juga pakai kan? Saya juga pernah. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman bahwa kata dia tuh sekarang tuh eranya para ahli mati. Death of expertise. Iya Karena- sih. Matinya kepakaran. Sekarang tuh katanya tuh apa ya namanya tuh, bahwa di era sekarang tuh bukan creating, bukan crafting yang menjadi pokok utama atau menjadi ciri khas kontemporer, tapi assembling. Oh, assembling. Jadi kita kan kalau lihat sekarang tuh seni-seni keseharian, kita bisa menyopot benda apapun menjadi seni. Dan itu ternyata bukan perlu, tapi ahli juga ya di situ. Jadi ada kata ahli juga ya, ahli mengassembling atau bagaimana, karena kita menyeleksi benda ini yang cocok untuk kegasan kita. Ya, Salah satunya mungkin AI itu bisa kita ambil kan, jadi kita assembling buat sesuatu. Ya. Jadi akhirnya sekarang tuh mungkin bukan ngomongin teknologinya gimana, tapi respon kita terhadap teknologi hari ini tuh gimana. Ya. Mungkin fotografi masa depan akan ditentukan bagaimana kita merespon teknologi hari ini. Salah satunya mungkin. Iya. Untuk direnungkan bersama bagaimana. Dan juga sebetulnya kalau ngelihat contoh yang lebih simpel ya, kayak saya sepakat sih Mas bahwa seleksi itu jadi hal penting gitu. Sesimpel misalkan membuat karya pameran atau membuat buku foto kan, salah satu poin penting ya, yang banyak poin penting, tapi salah satu poin yang cukup menentukan itu adalah seleksi pada akhirnya. Editing, kurasi, itu kan adalah bagian itu juga gitu. Itu assembly juga gitu. Bagaimana dari semua hal dikerucutkan, dipilih dan segala macam. Dan tapi jadi sejalan juga tadi yang saya bilang kalau kolaborasi itu adalah salah satu jalan gitu. Kolaborasi itu juga kan assembly gitu. Kita menghubungkan, mencari, menyeleksi, ngepasin, akhirnya jadi sesuatu gitu. Ya itu tadilah kolaborasi gitu. Jadi memang nggak bisa berjalan sendiri susah, bermusuhan lebih susah lagi karena saling kenal gitu. Jadi kayaknya memang harus terus ada kolaborasi gitu, silih ngajak, silih asas, silih asuh. Tapi silih masalahnya asih. kan mungkin nggak tahu ya kalau di kelahiran, tapi kalau kelahiran angkatan saya tuh dulu tuh didikannya tuh apa ya namanya,
berkompetisi bukan berkolaborasi. Iya, iya. Itu kan jadi problem tuh ketika sekarang mesti berkolaborasi, saling melengkapi, saling mengisi, tapi dulunya dididik berkompetisi akan susah kan berarti. Tapi Iya. nggak tahu ya kalau era sekarang Eranya menurut saya, eranya tuh pasti ada era di mana orang harus berkompetisi. Tapi kalau era sekarang tuh kecenderungannya memang berkolaborasi. Contoh paling gampang aja. Kalau saya buka Twitter tuh paling banyak sekarang orang ngepost link affiliate. Affiliate itu kolaborasi menurut saya gitu. Maksudnya orang punya produk, dagang di suatu marketplace, terus dipromosiin orang lain. Orang ini kalau promosinya dapat uang dari situ gitu. Itu kan bentuk kolaborasi. Meskipun mungkin bentuknya lebih kapital gitu ya gitu bentuknya gitu. Tapi kalau ngelihat kecenderungan kayak gitu, terus festival itu adalah suatu kerja kolaborasi pasti gitu. Di dalamnya ada seniman, ada kurator, ada workshop juga, ada apapun itu. Handling. Nah itu kan kerja kolaborasi gitu. Terus dalam suatu ruang alternatif juga pasti ada sebuah ruang alternatif yang bisa bertahan sampai hari ini juga saya yakin adalah terjadi kolaborasi di dalam gitu ya, di dalam si si organisasinya gitu lah, ada kolaborasi, termasuk dia juga pasti akan mencoba kemungkinan lain untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu. Cuma ya kompetisi mah tetap perlu menurutnya gitu, kompetisi cuman ya di lingkup khususnya mungkin di lingkup fotografi yang ini ya, bukan fotografi yang luas banget gitu, yang semacam ini gitu. Kayaknya kolaborasi jauh lebih penting dibanding kompetisi menurut saya. Kecuali yang lomba foto ya. Nah kan beda deh gitu. Atau mungkin industri langsung gitu ya, yang emang kerja industri foto dan film misalkan, itu kan itu mah mungkin orang berkompetisi gitu. Cuman kalau di ini mah ya kita berkompetisi tapi mungkin bentuknya aja yang agak lain gitu. Tapi kolaborasi jauh lebih penting gitu kayaknya ya gitu. itu masalah takaran aja mungkin. Iya. Jadi dua-duanya penting, tapi gimana caranya nggak yang satu nggak terlalu mendominasi aja. Jadi orang-orang tuh punya pilihan mau berkolaborasi atau berkompetisi, dan balik lagi ke masing-masing. Ya. Jadi kita kan ngomongin masa depan nih, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak berandai-andai. Kan 2045 tuh Indonesia emas ya. Cemas. Indonesia cemas. Nih, mudah-mudahan nih si video YouTube ini masih bisa kita lihat sampai 2045 nih. Menurut lo nih 2045 fotografi Indonesia kayak gimana? Ini mah ngarang-ngarang aja, siapa tahu bener-bener kejadian kan. Seberapa tahun ini? 30 ya? 20 tahun. Mengandai-andai ya. Apa kita udah punya museum kah atau gimana? Belum sih. Kalau saya buat kata saya ya, kayaknya belum sih. Berarti masih gini-gini aja ya? Kasih waktu sekitar 100 tahun mungkin. Baru mungkin. Gitu loh. Maksudnya Indonesianya harus jadi negara yang emang jadi negara yang hebat dulu gitu, benar-benar hebat gitu. Banyak hal yang sudah selesai gitu, barulah mungkin gitu. Yang ini baru ini karena prioritasnya ya. 100 tahun lah. 2045 masih kayak 2024. Kayaknya masih. Kita masih belum punya museum, nanti kita lihat aja 2045 Cek lo gimana. Nggak tahu ya kalau menurut Indonesia. Nah, berandai-andai aja. Berandai-andai aja. Berapa tahun tadi? 20 tahun dari sekarang. 21 tahun dari sekarang. Emas itu Indonesia emas. Nanti presidennya berarti Siapa? Jan Etes. Ya sebenarnya bisa nyalon. Bisa 30 tahun. Udah mau 30 kayak. Oh 30 ya? Ya kan sekarang berapa tahun? Udah sih, udah bisa kayaknya. Udah bisa nyalon ya. Ya mungkin gubernur atau wali kota gitu. Ya kalau nggak bisa nyalon juga kan Bisa undang-undangnya bisa dirubah. Fleksibel lah. Gimana kepentingannya? Gimana? Kalau menurut saya gini-gini aja sih. Ya artinya belum. Belum, agak skeptis. Kalau 20 Mungkin ada satu momen yang bikin kesadaran semua, kesadaran Indonesia tuh berubah begitu Gak bisa. Kalau bukan semacam COVID ya, kayaknya nggak bisa. Ya. Momen yang Harus ada momen kayak gitu. yang tiba-tiba merubah kesadaran orang-orangnya secara massal tuh mungkin. Ya. Karena hanya bisa sama wabah dan perang. Gitu. Kira-kira yang paling deket perang nih. Sekarang aja kayak sering kita omongin lah, bahwa sadar nggak sadar si fotografi ini kan penting ya, kita saling ngomongin penting karena dia tuh merubah persepsi dan sering diomongin kan, Iya. merubah cara kita berpersepsi juga, jadi hanya nggak cara hidup bahkan berubah. Mungkin
itu kan penting ya. Kalau kita nggak sadar mungkin kita larut atau mungkin jadi lebih chaos nanti. Lebih Iya, chaos. Lalu makanya. ada kemunduran kalau kesadaran kita tuh ya gini-gini aja. Iya. Betul. Masih gini aja lah ya. 20 tahun mah Kita lihat. belum lah 20 Kita tahun. lihat 20 tahun lagi gimana. meskipun ya ya tadi saya bilang di awal meskipun 15 tahun terakhir ini cukup progresif sebenarnya gitu. Karena internet itu ya sebenarnya. Internet dan sosial media. Betul. Lompat. Cuman kan sekarang belum ada lagi Hal-hal yang lompatan yang gimana sangat- gitu ya? sebenarnya gitu. Nah itu memang ya benar, artinya harus ada apa ya? Harus ada satu momentum tertentu gitu. Ya. Kayak misalkan orang tuh kan jadi motret secara luas itu karena iPhone, kemunculan iPhone gitu. Ya. Saat iPhone belum muncul, Android juga belum muncul kan. iPhone muncul dengan kamera, HP yang bisa dibawa-bawa dengan kamera, itu mempengaruhi cara orang Ya, ya. berfotografi dan hidup gitu. Itu suatu momentum gitu. Selain internet ya gitu. Tapi ya itu maksudnya belum ada lagi kan sejauh ini yang monumental itu gitu si kejadiannya gitu. Ya belum kayaknya. Ya, makanya saya bilang kalau dari sisi sudut pandang negatif itu yang bisa merubah ya cuman wabah sama perang. Sebenarnya. Perang Dunia 2 merubah fotografi Ya. kan? Merubah. Dunia 3 berarti kayaknya ya. Perang dunia 3 ya. Oke, teman-teman nanti kita buka lagi video 2045 kayak gimana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.